Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-5 materi keempat, sumber-sumber hukum tata negara ya. Ya, dalam sumber hukum itu, dalam setiap apapun itu sumber hukum pasti ada dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Apa itu sumber hukum formil? Sumber hukum yang menentukan isi hukum. Seperti saya bilang, kalau sumber hukum material itu dia lebih kepada isinya, isi daripada hukum itu. Jadi sumber hukum undang-undang isi daripada undang-undang itu. Ya. Kalau dalam bentuk formil itu, sumber hukum itu adalah dilihat daripada bentuknya. Apa itu bentuknya? Undang-undang, perpres, kepres, perda, bentuk. Ya. Kalau tadi material, dia kepada isinya. Jadi kita lihat dari sumber hukum tata negara ini, sumber hukum materialnya yaitu Pancasila. Ya. Kayak saya selalu bilang, dalam setiap undang-undang di konsiderannya itu ada pertimbangan, di konsideran itu ada pertimbangan tentang Pancasila. Di awal itu selalu dengan Pancasila, karena itu dasar hukum kita. Di sumber hukum formil juga ada, di sumber hukum formilnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini sumber hukumnya itu undang-undang dasar yang lengkap, satu kesatuan, mulai dari pembukaan sampai ketentuan peralihan dan penutup. Ya, di Undang-Undang Dasar itu ada ketentuan peralihan dan penutup. Apalagi di sini yang di sumber hukum formilnya ada ketetapan MPR dan MPRS. Karena kita membahas sumber hukum formil ini, maka kita membahas sejak awal kemerdekaan Indonesia. Makanya saya pernah bilang sama kalian, saya pernah tunjukkan juga undang-undang itu undang-undang yang lengkap, undang-undang dasar yang lengkap, yang memang produk dari pertama Indonesia merdeka. Karena apa? Karena disitulah kalian mempelajari, kalian bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya yang ketiga apa? Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Jadi yang termasuk di sini juga ada undang-undang dan PP-nya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini yang menjalankan undang-undang. Jadi setiap ada undang-undang pasti ada peraturan pemerintahnya. Ya, kalau di hukum tata negara berarti undang-undang itu adalah hukum tata negaranya. Peraturan pemerintahnya itu adalah hukum administrasi negaranya. Kenapa? Karena peraturan pemerintah itu disitulah pelaksanaannya. Ya, kalau kalian lihat di undang-undang itu aturan semua, aturan. Ya, peraturan pelaksananya ada di peraturan perundang-undangan. Ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah seperti kita ketahui, ya peraturan pemerintah yang dikeluarkan pemerintah dalam keadaan tertentu. Ya, contoh yang semalam itu ada peraturan tentang COVID, pembatasan sosial, ya PSBB. Nah, itu peraturan pemerintah berlaku untuk semua. Selanjutnya ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini peraturan dari presiden sendiri, bukan dari golongan pemerintah. Maksudnya kalau pemerintah itu ada dia campur tangan dari lembaga-lembaga negaranya. Kalau yang presiden dari presiden sendiri. Ini ada juga kalian jumpai nanti ke depannya ada yang perpres nomor sekian tentang apa? Ada dia tentang biasanya menjawab suatu permasalahan yang ada. Ya, karena belum adanya undang-undang dibuat perpresnya. Ada permen atau peraturan menteri. Ya, peraturan menteri ini pasti banyaknya di mana? Misalnya di produk makanan ada permennya, perindustrian dan perdagangan.
Ya, setiap produk makanan tuh ada permennya, izin permennya harus ada, peraturan menterinya harus ada. Ya, terkait dengan menteri-menteri terkaitnya, bukan sembarangan. Ada peraturan daerah. Peraturan daerah ini yang dikeluarkan oleh daerah, tingkat 1 oleh gubernur atau bupati, tingkat 2 oleh wali kota. Ya. Jadi kalau kita yang di kota Medan atau kalian di kota manapun kalian domisilinya, yang berlaku ya perda kota kalian. Ya. Perda kota ini jarang yang kena langsung ke masyarakat. Ya, perda kota ini biasanya lebih kepada bagaimana pemerintah mengatur kotanya. Ya. Contohnya peraturan tentang larangan buang sampah sembarangan. Ya, kalian ada itu, kalian baca tuh di taman-taman kota, peraturan wali kota tentang kebersihan. Ada juga traktat. Traktat ini sama dengan perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini semua perjanjian yang sudah disepakati Indonesia, yang Indonesia sudah menyetujuinya untuk diberlakukan di Indonesia. Ya, seperti kalau kita lihat ini lebih kepada pengaturan-pengaturan. Kalau kita lihat pengaturan haki. Jadi kalau kalian ingin mendaftarkan sesuatu haki, hak cipta, hak merek, hak apapun, itu pasti nantinya itu akan diperiksa bukan hanya kesamaannya dengan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Makanya kalau kalian ingin mengajukan pendaftaran merek, hak cipta, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, itu kalian daftarkan, prosesnya akan dicek di Indonesia itu kalau nggak salah 40 hari, dibuat pengumuman melalui situs Kemenkumham, Dirjen Perindustrian, diumumkan kalau ada yang merasa keberatan dengan pendaftaran ini, ajukan keberatan dengan bukti-bukti, maka pendaftaran ini akan dibatalkan. Jika tidak selama 40 hari atau aturan jangka waktu yang ditentukan, maka dia bisa lanjut untuk diperiksa lagi ke dunia internasional kalau yang kita daftarkan ini berkaitan dengan dunia internasional. Ya, contohnya kalian produk makanan ada nuansa-nuansa makanan luar, ya, bukan makanan khas kita. Kalian masukkan ke kalian ambil dari budaya barat, makanan yang ada di barat. Nah, saat kalian ingin mendaftarkan karya kalian, makanan kalian itu, maka akan diteruskan ke dunia internasional untuk diperiksa kesamaannya. Nah, kalau terjadi kesamaan, maka akan dibatalkan. Gimana jika sudah lolos? Jika sudah lolos bisa lolos. Barangkali ada satu kesilapan lolos, keluar sertifikat pendaftaran kalian, ternyata yang kalian daftarkan ini sama dengan yang sudah ada sebelumnya, maka bisa diajukan pembatalannya. Dari mana pembatalan ini bisa diajukan? Maka dilihat dari hak siapa yang paling lama, bukan sertifikat, ya, bukan sertifikat pendaftaran. Kalau kita mendaftarkan merek ada sertifikatnya, bukan itu yang dilihat, tapi sejak kapan kita mempergunakan merek itu, ya. Sama kayak kalau misalnya ada di hukum agraria, kalian bisa menempati tanah, kalian tempati tanah itu tidak ada orang yang kalian tempati, kalian bangun. Ternyata setelah 10 tahun ada orangnya. Orangnya nuntut, kalian bilang ini udah punya kalian. Dibawa ke pengadilan, ternyata dia punya surat sertifikat atas tanah itu dengan batas-batas yang jelas. Maka kalian akan diusir karena itu bukan tanah kalian. Ya, sama seperti itu kalau simpelnya
kehidupan kita. Sumber hukum material di sini adalah agenda rapat BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juli 1945. Yang pada intinya di sini adalah membahas tentang dasar negara. Jadi pada saat awal itu membahas dasar negara. Ya, pada saat kemerdekaan yang dibahas pertama dasar negara dan dasar hukum negara. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Ketua Panitia Pembentukan Undang-Undang mengemukakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung cita-cita luhur dan pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya. Jadi ditaruhnya Pancasila itu di pembukaan Undang-Undang Dasar karena itu memang dasar hukum kita. Itulah buktinya di mana bahwa dalam setiap aturan yang kita perbuat itu harus ada pertimbangan Pancasilanya. Harus ada nilai-nilai Pancasilanya. Ya. Jangan kalian nanti jadi pejabat publik misalnya, kalian jadi anggota DPR atau segala macam suka-suka bikin aturan. Sekarang ada peradilan untuk menggugatnya. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menurut Supomo yang pertama, negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan pada persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas bahwa negara lah yang bertanggung jawab atas segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Atas dasar persatuan. Jadi tidak boleh ada lagi seperti saya bilang di minggu sebelumnya, tidak boleh ada lagi perbedaan-perbedaan. Ya. Jadi apapun agama kalian, apapun golongan, ras, warna kulit segala macam kalian, tetap kita Indonesia. Ya. Nah, pernah saya bilang di KTP itu nggak pernah menjelaskan identitas kalian. Identitas kalian paling hanya agama. Kenapa agama? Udah saya jelaskan. Karena kalau sempat kalian meninggal di jalan entah di mana, mohon maaf, kayak meninggal tadi jalan di mana, nggak kenal kalian. Ternyata kalian meninggal di kampung yang bukan agama kalian. Maka kalau nggak ada agamanya, ya kalian dilaksanakan sesuai agama yang ada di setempat. Tapi kalau ada agamanya, maka dilihat agamanya dikasih ke pemuka agama yang sesuai dengan KTP yang korban meninggal. Ya. Makanya kalau kalian pergi kemana-mana selalu bawa identitas. Kalian pergi naik bus keluar kota, ingat beli tiket. Jangan kalian main nembak. Memang lebih murah, tapi resiko lebih tinggi. Terus karena kalau maaf kata ada kecelakaan kalian ngambil ikut bus yang tidak pakai tiket, maka nggak ada santunan jasara harja sama kalian yang tidak punya tiket. Tapi kalau punya tiket ada. Ya. Pernah kalau nggak salah saya lupa di tahun berapa itu, ada orang yang naik pesawat memakai tiket orang lain. Dulu masih bisa, belum terlalu ketat. Kecelakaan pesawatnya, meninggal semua. Yang dapat siapa? Bukan yang meninggal, tapi yang punya tiket. Yang punya tiket hidup dapat santunan meninggal dunia. Santunannya nggak batal, tetap dia dapat, keluarganya dapat. Karena menurut jadwal penerbangan, menurut tiket dia berangkat. Makanya jangan kalian pernah beli tiket pesawat, ada kawan jual murah, kalian beli. Jangan, nggak ada perlindungan bagi kita di situ. Saya bukan doain kita naik kendaraan celaka, bukan, tapi antisipasi. Ya,
kalian seorang mahasiswa, kalian pintar, kalian sudah dapat pengetahuannya, kalian harus bisa menerapkannya secara pintar. Ya mungkin beda-beda 50, beda-beda 100 harga tiketnya, ya nggak apa-apa. Memang kita nggak nyari celaka, tapi lebih baiknya kita safety. Karena itulah aturan di negara kita. Kalian mau gugat ke pengadilan manapun, bahwa yang meninggal itu adalah anggota keluarga kalian, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena tidak terdata. Lanjut yang kedua, negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja untuk negeri tetapi juga untuk luar negeri. Ya. Negara itu harus berdasar pada hidup kekeluargaan. Apa ini? Hal itu harus diwujudkan dengan kepedulian sosial. Ya. Jangan acuh tak acuh. Misal ada kebakaran, memang di gang sebelah. Oh, di gang sebelah aja kok, nggak peduli. Ya, ada meninggal. Oh, di gang sebelah, nggak kenal pun. Jangan seperti itu. Ya, ingat prinsip hidup itu, kalau meninggal pasti yang duluan datang bukan keluarga. Ya. Pasti yang duluan datang adalah tetangga. Yang nolong kalian pertama itu adalah tetangga. Nggak pernah keluarga. Kalau kalian yang Kristen, nggak mungkin orang gereja luar nolong kalian. Kalau gerejanya jauh. Karena ada mungkin gereja berjarak. Nggak sebelah rumah. Mungkin kalau yang sebelah rumah mungkin iyalah gerejanya yang luar nolong. Tapi kalau yang jauh nggak mungkin, pasti tetangga yang kita harapkan. Baru kita menghubungi sanak saudara, hubungi persekutuan kita, gereja, masjid, rumah ibadah apapun yang biasa kita apakan, kita hubungi, baru mereka membantu. Ya, kalau kalian tidak bersosialisasi dengan warga masyarakat, maka orang juga acuh sama kalian. Selanjutnya, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Inilah yang diwujudkan di negeri ini, bahwa dalam setiap pembuatan keputusan harus dilibatkan DPR. Ya, DPR RI, DPD, MPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Anggotanya itu tetap mereka. Itulah perwakilan kita sebagai rakyat yang duduk di parlemen. Ya. Negara berdasarkan atas ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bahwa di Indonesia ini semua percaya akan Tuhan. Ya. Mohon maaf, nggak ada yang nyembah pohon di sini kan? Nggak ada yang nyembah batu sungai, batu apa, nggak ada yang jelas. Nggak ada, di Indonesia tidak ada. Walaupun ada beberapa mungkin yang di wilayah-wilayah pedalaman, kampung-kampung, tapi tidak sampai juga ke kota. Kita semua punya pengetahuan terhadap Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan. Ya. Negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang besar dalam lingkungan daerahnya. Ya. Kenapa di sini Kementerian Agamanya Islam? Karena memang penduduk mayoritasnya adalah Islam. Ya, bukan nggak ada di situ perwakilan agama lain, nggak, bukan. Ada dirjen agama Katolik, ada dirjen Protestan, ada dirjen Hindu, Buddha, Konghucu sekarang ada, tetap ada di situ. Jadi kalaupun kalian ngadu ke Kementerian Agama, ada. Kementerian Agama, Departemen Agama yang ada di Kota Medan pun ada. Jadi kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang Dasar 45 butir 5 yang disampaikan Supomo, butir kedua mengalami perubahan menjadi
negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dia berubah dari butir 2 ke butir 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sumber hukum formal, bagaimana telah dikemukakan bahwa sumber hukum dalam artian formal adalah sumber hukum yang dikenal karena bentuknya. Ya, jadi kalau sumber hukum formal yang ada di Indonesia ini adalah yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baik pembukaan maupun pasal-pasal di dalamnya, serta berbagai peraturan lain yang mengatur memuat ketentuan ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan, perjanjian internasional, jurisprudensi, dan doktrin. Jadi di hukum tata negara ini membahas tentang semua ketentuan ketatanegaraan yang ada, ya, perjanjian-perjanjian internasional. Mungkin kalau kalian ada hukum internasional nanti lebih jelas lagi di hukum internasional apa yang diatur di hukum internasional itu. Ya. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang seperti saya bilang, yang perubahan Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki undang-undang sudah diatur di dalamnya, ya. Mulai dari ketetapan, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan sampai dengan Perda. Ya, dari Undang-Undang Dasar kita lihat dari pembukaan dan batang tubuhnya, bahwa norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Ya, bahwa dimanapun norma hukum itu selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Dan norma hukum yang di bawah berlaku bersumber berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Itu yang saya bilang hierarki di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalian lihat ada hierarkinya, bahwa undang-undang yang di bawah itu harus bersumber dari peraturan yang di bawah harus bersumber dari peraturan yang ada di atasnya. Jadi dengan kata lain, bahwa peraturan yang di bawah itu meneruskan, ya, peraturan yang di atasnya. Jadi dia meneruskan, bukan membuat baru. Ya, apapun bentuknya, perda, pergub, peraturan wali kota, tetap harus ada pertimbangan dari yang di atasnya. Peraturan presiden, undang-undang, undang-undang dasar, harus ada. Ya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tercantum dalam penjelasan. Yang pertama, negara. Itu bunyinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan pada persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini negara bertanggung jawab atas segala seluruh tumpah darah Indonesia dan wajib menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini kita lihat dengan prinsip keadilan di pengadilan. Jadi kalau di pengadilan itu apapun pangkat, jabatan, kerjaan kita tetap di pengadilan sama. Ya, kalau mau kalian lihat itu di pengadilan tindak pidana korupsi yang sering ditayangi di TV. Lihat, yang duduk di situ bukanlah orang-orang yang sembarangan. Ada yang menteri, anggota DPR, ya kan? Jadi bukan yang orang-orang yang biasa-biasa saja. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya,
dengan memberikan bantuan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Kalau sekarang bansos, kalau yang umumnya itu dengan adanya puskesmas, pusat kesehatan di setiap kecamatan, atau mungkin bukan kecamatan, kelurahan, karena tempat saya kelurahan, kalau tempat kalian nggak tahu ya. Tingkat kelurahan, ada sekolah, harus ada sekolah negeri. Itu saya bilang kan, dalam suatu negara itu harus ada sekolah negeri, ada puskesmas atau rumah sakit. Kalau rumah sakit negerinya terlalu jauh, maka pemerintah mengupayakan ada rumah sakit swasta di situ. Yang kalau dulu rumah sakit swasta itu mahal, sekarang sudah dibantu dengan BPJS segala macam sehingga bisa lebih murah. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam bentuk apapun rakyat dilibatkan, ya kan? Dalam penentuan apapun, PHBI, peringatan hari besar, tetap berdasarkan para tokoh-tokoh dari agamanya, kan? Nggak pernah pemerintah itu memutuskan sendiri. Tetap dia memanggil wakil-wakil dari kelompok masyarakatnya. Jadi kalau kita lihat skema perkembangan demokrasi Pancasila, yang paling atas itu adalah 5 nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan fungsional ada di Undang-Undang Dasar 45. Nilai dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara juga ada. Semua itu yang saya sebutkan tadi itu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya, jadi tetap berprinsip pada 5 dasar Pancasila untuk mewujudkan tujuan nasional dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ya, nggak bisa pemerintah mengabaikan masyarakat, tidak peduli, tidak boleh. Karena dari undang-undang dasar, dari peraturan sudah menerapkan untuk menjamin kehidupan masyarakat. Ya. Jadi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tata negara yaitu ketetapan MPR. Jadi TAP MPR itu, kalau kalian TAP MPR itu produk peraturan perundang-undangan dari kelompok hukum tata negara yang keluar dari MPR. Selanjutnya ada undang-undang pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang kita kenal Perpu. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan menteri dan peraturan daerah atau Perda. Jadi ketetapan MPR tentang urutan peraturan perundang-undangan itu ada di ketetapan MPR nomor 3 Romawi garing MPR garing 2000. Apa sih itu yang ada? Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dalam TAP MPR nomor 3 ada Undang-Undang Dasar 1945 yang di paling atas baru ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Berarti ketetapan MPR RI. Ada undang-undang. Undang-undang seperti yang kita lihat banyak undang-undang yang ada. Ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada peraturan pemerintah
ada keputusan presiden dan peraturan daerah. Ada juga di sebelumnya ada ketetapan MPR nomor 25 Romawi garing MPRS garing 66 dan ketetapan MPR nomor 16 Romawi garing MPR garing 88. Yang ketiga ada ketetapan MPR nomor 5 garing MPR garing 99 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Ya, ini yang tahun 99 yang heboh tentang keputusan di Timur Timur. Yang sekarang sudah ada Timor Leste yang sudah pisah dari Indonesia. Ya. Sini ada beberapa ketetapan MPR yang berlaku karena terbentuknya undang-undang, yaitu nomor 29 MPR 66, 11 MPR 98, dan banyak, bisa kalian lihat nanti di internet, ada 11 ini. Saya sebutkan aja: 15 MPR 98, 3 MPR 2000, 5, pokoknya yang angka awal saya bilang itu Romawi ya. 5 MPR 2000, 6 MPR 2000, 7 MPR 2000, 6 MPR 2001, 7 MPR 2001, 8 MPR 2001, 9 MPR 2001. Ya, jadi semua ketetapan itu dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tidak dimasukkan dalam pasal 7 ayat 1. Ya, kalau dalam pasal 7 Undang-Undang 10 tahun 2004 atau 12 tahun 2011 yang baru sekarang itu tidak ada lagi di pasal 7. Ya, ketetapan MPR yang 11 tadi itu tidak ada lagi. Tapi kita kalau mempelajari hukum tetap harus mempelajari sejarah awalnya. Karena nggak mungkin kita hanya mempelajari undang-undang yang berlaku sekarang. Karena undang-undang yang berlaku saat sekarang ini pasti ada dasar, ada alasannya kenapa dia berlaku. Bukan tiba-tiba keluar aja. Bukan. Makanya seperti saya bilang, saya kasih contoh yang pertemuan sebelumnya, itu undang-undang terorisme. Sudah ada bom Bali tahun 2004 apa 2005, 2004 ya. Itu belum ada peraturannya. Dibuat peraturannya 2005, keluar 2005 saat terdakwanya disidangkan dituntut dengan undang-undang terorisme tidak bisa. Karena undang-undang dalam pasal 1 KUHP tidak boleh berlaku surut. Ya, kalau kalian mempelajari KUHP itu ada di pasal 1, undang-undang tidak berlaku surut, pasal 1 ayat 2. Apa itu? Seperti yang kita tahu bahwa undang-undang itu tidak boleh mengatur kejadian di masa lalu. Ya, makanya korupsi-korupsi di masa lalu seperti yang mungkin isu-isu korupsi Presiden Soeharto nggak bisa diselidiki, dituntut dengan KPK. Kenapa? Karena KPK terbentuk setelah Soeharto turun. Kan? Mana yang bisa menyelidikinya? Kejaksaan, pengadilan, bukan bebas, tetap kejaksaan, pengadilan. Tapi karena tidak cukup bukti, maka tidak jalan. Dalam pasal 3 ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Dari amandemen ketiga bahwa MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang di amandemen ketiga. Termasuk juga MPR berhak melakukan pengkajian sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengkaji terhadap haluan negara,
dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1950. Jadi tetap ya, dalam membentuk suatu undang-undang atau merubah suatu undang-undang atau undang-undang dasar di negara ini tetap harus melihat pada jalannya sejarah di masa lalu. Ya, aturan-aturan di masa lalu itu yang dilihat. Supaya supaya sejarah tetap berjalan. Ya. Tidak ada perubahan sejarah. Terus, jadi sampai kalian mungkin mempelajari sejarah, jadi dengan yang 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang yang dipelajari anak SD, sejarah waktu kalian SD, itu tetap sama. Ya. Makanya kalau kalian nanti sebagai guru, kalian mempelajari apa yang kalian pelajari di waktu sekolah dasar, di waktu sekolah menengah, itu yang kalian ajari sama murid kalian. Jangan kalian berinovasi. Karena kita bukan di IPA. Kalau di IPA iya perlu inovasi. Ya kan? Misal contohnya sakit dengan obat ini bisa 6 bulan sembuh. Ada diteliti lagi obat baru 3 bulan. Ada yang apa? Ada inovasi. Kalau di bidang-bidang IPA ada inovasinya. Sama kalau misalnya mesin dalam memproduksi sesuatu, ya, mungkin dalam memproduksi sesuatu dalam 1 jam bisa menghasilkan 10. Gimana supaya kedepannya dalam 1 jam bisa menghasilkan 100, 1000? Bisa diadakan penelitian untuk dikembangkan. Tapi kalau kita yang di bidang sosial ini, di PKN ini, di pendidikan kewarganegaraan ini, kita tetap kayak manapun cerita sejarah. Kalian cerita sejarah dari perang dunia dari zaman Belanda, Jepang sampai kalian saat kalian nanti ngajar. Kenapa? Karena kalau kalian ngajarnya yang bidang sosial itu tetap ada. Sama mungkin dengan teman-teman kalian mungkin yang di program studi bahasa Indonesia, ya tetap mereka kan ngajarkan pola-pola dalam SPOK segala macam, itu bukan baru. Itu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya kan? Cara membaca ABC, gimana kalau digabungkan? Itu bukan kita buat baru. Dosen-dosen itu bukan mengajarkan cara baru, tapi cara yang udah ada. Gimana menjelaskannya kepada murid kita nanti supaya cepat dimengerti. Ya, jadi bukan menciptakan yang baru, tapi bagaimana supaya cepat dimengerti. Caranya mungkin kita cari. Kan? Mana juga undang-undang ini kalau dibuat undang-undang terus, banyak yang masyarakat tidak peduli. Ya. Udah berapa undang-undang yang keluar, banyak masyarakat itu tidak peduli. Tidak tahu bahkan kebanyakan. Ya. Yang ada perda buang sampah aja kadang masyarakat kadang tahu pun tapi tidak open. Kan? Contohnya seperti itu aja yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada nih dibuat larangan membuang sampah di saluran air, tapi banyak juga di antara kita yang buang di paret. Paret bukan saluran air. Saluran air. Parit atau selokan itu jatuhnya nanti ke sungai atau ke tempat penampungan untuk diolah kembali. Ya. Kedua, di undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka setelah undang-undang, peraturan di bawahnya adalah
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di dalam pasal 12 di pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berisi muatan yang harus diatur dalam undang-undang, yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu kita temui aturan tentang ketentuan undang-undang dasar. Ya. Ada perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ada pengesahan perjanjian internasional tertentu. Seperti sudah saya jelaskan, seperti kita ada lembaga arbitrase. Ya, lembaga arbitrase itu ada di pengadilan kita. Itu hanya untuk kasus-kasus yang kita bisa bilang bisnis. Kenapa? Karena mereka pelaku bisnis kadang tidak mau lama. Ya, dengan masuk peradilan maka usaha mereka akan terganggu, bahkan bisa berhenti. Mereka nggak akan mungkin nunggu pengadilan yang cukup panjang dan lama, yang kadang bisa memakan waktu 2 tahun kalau pengadilan perdata. Karena banyak lempar bukti, sini ngasih bukti, lama. Ya, paling lama bisa 2 tahun atau bahkan lebih. Jadi kalau yang untuk mereka yang ingin cepat, maka mereka bisa ke lembaga arbitrase. Apa aturan dari arbitrase? Arbitrase itu mau tidak mau harus selesai dalam 6 bulan. Ya, 6 bulan harus selesai. Ya, 6 bulan selesai. Kalau memang tidak sesuai hasil putusannya, maka silakan ajukan kasasi. Nggak ada upaya hukum di arbitrase. Upaya hukum seperti kalau misalnya kalian sidang di PN, kalian nggak senang dengan putusannya, kalian naik ke PT, Pengadilan Tinggi. Nah, itu ada di Jalan Pengadilan dua-dua gedungnya. Gedungnya beda. Ada gedung pengadilan negeri, ada gedung pengadilan tinggi. Selanjutnya ada tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi setiap keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus ada tindak lanjutnya. Misalnya ada gugatan pembatalan pasal dalam suatu undang-undang. Kalau diputuskan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penggugat, maka pasal itu harus dihapuskan. Jadi harus ada peraturan peraturan lebih lanjut yang menyatakan bahwa pasal itu sudah dihapuskan. Ya. Selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 22 dijelaskan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah suatu hal tertentu. Ya. Hal yang tidak direncanakan dan tidak diduga. Seperti tentang Covid semalam, ada peraturan pemerintahnya. Ya, sesuatu kalau kita bisa bilang yang luar biasa, tiba-tiba terjadi, nggak ada persiapan sebelumnya. Sama kalau misalnya seperti saya bilang di undang-undang terorisme, bukan undang-undang luar yang keluar, peraturan pemerintahnya luar keluar. Karena untuk menanggulangi, karena keluarnya dari kejadian pertama 2004 keluarnya 2005, jauh. Ya kan? Nah, dari situ kita belum ada pengamanan, belum kenal kata-kata terorisme. Kalau masyarakat awam itu tidak kenal kata-kata terorisme, kecuali mereka yang kuliah di bidang hukum,
atau PKN seperti ini, ya, atau di kelas-kelas hubungan internasional. Selain itu, di kalian di fakultas manapun itu nggak akan ada yang kalian pernah dengar kata terorisme. Dosennya membahas masalah terorisme, nggak ada. Tapi kalau di hukum PKN saya nggak tahu ya ada apa enggak ya. Nanti kalau membahas masalah terorisme, kelompok pemberontak itu biasanya ada di hukum internasional. Kalau ada mata kuliah hukum internasional itu bakalan ada pembahasan hukum kaum pemberontak. Kaum pemberontak aja diakui di internasional. Ya. Kalau kaum pemberontak, kalau kita mungkin lebih kepada yang kita bisa kenal itu para demonstran. Hanya peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan. Ya, jadi peraturan pemerintah itu sebelum diterapkan ke masyarakat tetap harus dapat pertimbangan dari DPR-nya. Ya. Bukan sembarangan dikeluarkan. Ya kan? Karena DPR ini udah representatif atas semua golongan masyarakat. Karena DPR, MPR, DPD itu yang milih langsung masyarakat. Kalau sebelum 2005, kalau DPR bermasalah, masyarakat bisa lepas tangan. Kenapa? Bukan kami yang milih, partai yang milih. Ya kan? Tapi kalau sekarang kalian milih langsung, kalian nggak milih pun kalian dianggap bertanggung jawab. Kenapa kalian nggak milih ditanya? Kan dengan kalian nggak milih suaranya jadi untuk dia. Berarti kalian juga bertanggung jawab kalau dia ketangkap misalnya. Ya kan? Serba salah kita. Kita memilih orang yang misalnya tersandung kasus, kita ikut disalahkan orang. Tapi dengan kita tidak memilih, kita juga disalahkan orang. Kenapa kamu tidak milih? Dengan kamu tidak milih, berarti suaranya untuk dia. Nah, makanya banyak juga kalau saya ada ikut beberapa panitia pemilihan, banyak mereka yang nggak tahu saya entah apa motivasinya, yang nyoblosnya salah. Ya. Dia nggak mau suaranya dihitung untuk satu pasangan tertentu atau satu partai tertentu, dicoblosnya aja. Atau di saat dilipat itu nggak dibukanya, dicoblos, ya udah selesai. Surat suaranya tidak berguna. Itu banyak kejadian. Saya dari tahun 2005 udah ikut panitia pemilihan umum dari DPR, MPR, presiden, wali kota, gubernur, itu saya rata-rata ikut. Ya. Di 2000 yang pemilihan presiden yang Jokowi pertama itu saya yang ikut di anggota PPS. Ya. Anggota PPS itu yang di tingkat kelurahan, bukan di lingkungan kalian. Jadi petugas yang dari kelurahan yang datang ke lingkungan kalian. Nah, ada peraturan menteri, di dalam peraturan menteri ini membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi satu menteri itu bukan ikut campur semua urusan, tapi urusan-urusan tertentu sesuai bidang dia. Misalnya kesehatan, ya makanya dia bikin peraturan menteri tentang kesehatan. Ya kan? Olahraga misalnya, dia bikin peraturan menteri tentang olahraga. Menteri sosial, ya dia tentang kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Itu harus jalankannya semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, nggak bisa ikut campur. Ya.
Kalau memang belum ada kementerian tentang suatu urusan tertentu, biasanya diambil alih oleh presiden atau wakil presiden. Jadi kita bahas sedikit tentang traktat atau perjanjian internasional. Ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ya. Jadi di sini presiden juga harus bertanggung jawab terhadap pernyataan perang, perdamaian atau perjanjian dengan negara lain. Mengadakan perjanjian dengan negara lain. Bukan hanya mengadakan perjanjian, tapi lihat apa dampak perjanjian itu terhadap masyarakat. Kan? Maka kenapa tidak ada perjanjian kerjasama dengan negara Israel? Karena memang ada penolakan di beberapa negara tentang perilaku Israel. Makanya mohon maaf kalau kalian misalnya yang Kristen mau ibadah ke Israel, tidak bisa langsung dari Indonesia ke Israel. Ya, kalian pindah dulu ke negara lain. Kayak misalnya dari sini misalnya ke Turki, atau dari Turki baru pindah ke sana, baru naik pesawat ke sana, atau kemana? Kalian pindah dari Korea Selatan, dari Korea Selatan kalian beli tiket ke sana. Nggak bisa kalian langsung, nggak ada penerbangan. Kita nggak ada hubungan diplomatik. Ya, kalau ada pesawat kita melintas di wilayah mereka bisa ditembak jatuh. Begitu juga pesawat mereka yang melintas di tempat kita bisa ditembak jatuh. Itu kalau kalian lihat berita. Kalian lihat berita yang Perdana Menteri Israel berkunjung ke Australia, ya, yang seharusnya dia bisa jalur mulus harus melewati wilayah Indonesia, jadi dia mutar, memakan waktu 14 jam. Nah, itulah gimana kalau tidak ada hubungan diplomatik, ya, nggak boleh. Ada itu berita, kalian boleh cek di YouTube. Saat Perdana Menteri Israel ke kunjungan ke Australia, itu harusnya melewati Indonesia, tapi karena tidak ada perjanjian bilateral antara dua negara, maka harus berputar melewati Timor Leste kalau nggak salah, untuk ke Australia. Jadi masuknya ke wilayah Papua Nugini, Timor Leste ke plus waktunya 14 jam dari perjalanan seharusnya. Kalau perjalanan seharusnya misalnya 10 jam, jadinya 24 jam. Kalau kita memang sama sekali nggak bisa, kalau tujuan kalian ke sana nggak bisa. Jadi kalian pindah dulu, naik pesawat dulu, misalnya ke Libanon atau ke mana, baru naik pesawat dari Libanon tuh ke sana, atau kalian pergi ke Suriah dulu, baru dari Suriah ke Israel itu baru bisa, atau ke Turki dulu, negara yang aman, baru bergerak ke sana. Ya, atau ke Eropa dulu, lebih dekat dari Eropa misalnya. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Jadi presiden juga melakukan perjanjian yang terkait dengan keuangan negara. Misalnya kalau kita dengar itu ada perjanjian dengan WHO, World Bank, ya, bagian kesehatan, bagian World Bank-nya, tetap harus ada impact-nya, dampak positifnya. Kan? Dengan kita kerjasama dengan WHO misalnya,
kita bisa dapat informasi seputar penyakit-penyakit terbaru. Ya. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Saya betul nggak tahu ya kalau di PKN ini ada nggak hukum internasionalnya. Nah kalau dibahas di sini pun nggak akan cukup. Ya, perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang untuk pengesahannya di Indonesia itu berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Jadi harus ada peraturan undang-undang di Indonesia yang mengaturnya juga, harus diteruskan aturannya. Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Nah, jadi kalau tentang pembatasan batas wilayah ini dibuat peraturannya berdasarkan dari aturan dari PBB. Kedamaian atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup ini banyak kita lihat sekarang, kalau kalian lihat berita-berita di internasional sudah sangat digalakkan, terutama tentang penebangan hutan. Ya. Karena kita rasakan sekarang, saya nggak tahu kalian pernah merasakan atau enggak yang di dulunya. Kalau dulu, kalau panas itu tidak terasa panas sekali, masih ada angin-angin dari pohon. Sekarang dampaknya lagi yang kita lihat, mungkin saya nggak tahu di wilayah kalian ya. Kalau di wilayah saya itu hujan yang agak lama sedikit aja air naik. Kalau dulu nggak pernah. Ya. Itu akibat apa? Akibat yang saya bilang itu ada yang masyarakat membangun rumah di bataran sungai. Ya. Penebangan pohon-pohon besar. Alasannya untuk tata kota yang lebih baik. Tapi pohon-pohon yang ditanam harusnya pohon-pohon yang bisa menyerap air. Karena kalau pohon-pohon yang tidak bisa menyerap air, dampaknya bisa jadi itulah banjir di mana-mana. Jadi hujan turun, parit atau selokan tidak bisa nampung lagi, tanah tidak bisa menyerap, mau kemana air? Jalan naik ke wilayah rumah kita. Kecuali kalau kalian tinggal di perumahan mungkin enggak yang udah tinggi-tinggi. Kalau kalian masih tinggal di gang-gang, lingkungan yang sempit, itu pasti sekali-sekali ada merasakan. Apalagi kalian tinggalnya di dekat aliran sungai. Ya. Kalau kalian dekat di aliran sungai pasti pernah kena banjir. Ya. Karena yang tinggal di bataran sungai itu ya air naik kalian duluan dapat, baru warga lain, baru penduduk lain. Ya. Ada aturannya masyarakat yang melanggar. Jadi putusan itu pun harus dinilai memenuhi syarat sebagai jurisprudensi yang direkomendasikan oleh MA dan MK. Ya, jadi putusan yang dapat diterapkan itu adalah putusan yang sudah mendapat rekomendasi dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana memang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, di mana ajaran-ajaran dalam hukum itu diperlukan. Bukan hanya kita yang kuliah di Fakultas Hukum atau di PPKN, tapi pengetahuan hukum itu harus kita terapkan juga ke masyarakat. Ya, minimal tahu tentang peraturan yang berkaitan dengan hidup dia. Ya, jangan jadi seenaknya.
Minimal aturan tentang buang sampah atau pengolahan sampah. Ya. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang masih buang sampah ke aliran parit. Ini yakinnya itu kalau satu rumah mungkin buang sampah nggak masalah. Kalau banyak, sampahnya nggak akan jalan, numpuk, banjir, kita juga yang recok. Kan? Kayak kalau kalian sibuk mengomentari banjir, ubah dulu perilaku kita. Ya, sampah buang aja, nggak usah pelit kali lah bayar tuang sampah. Atau sampah kita dibuangkan. Ya, ada iuran tiap bulannya, jangan nggak usah pelit kali, kasih aja. Gara-gara iuran misalnya 10-15 ribu, kalian buang ke parit, kalian buang ke aliran sungai. Saat banjir, kalian yang sibuk. Pemerintah kayak mana nih ngurusin? Banjir nih masuk wilayah kami. Ya, jadi pada intinya di sini saya terapkan bahwa apa yang kita lakukan bahwa akan berdampak pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita melanggar peraturan misalnya tentang kebersihan, tentang pengolahan sampah, ya silakan. Mungkin saat kalian buang sampah mungkin ke aliran sungai atau parit itu dalam waktu dekat tidak, karena masih belum banyak. Nah, saat dia numpuk mungkin setahun 2 tahun naik banjir. Kalian yang bertanggung jawab. Ya. Nah, inilah materi kita hari ini di pertemuan kelima. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya.